Shiba terlihat melepas ikatan tali pemuda. "Siapa kalian berdua?" tanya pemuda. Shiba pun memperkenalkan diri. Sementara itu Chihiro terlihat mengancam bos Yakuza dengan katananya untuk memberitahu Hisaku. Dia juga mengatakan akan membunuh para penyihir tersebut. Melihat bos Yakuza yang tidak mau buka mulut membuat Shiba kesal. Kemudian bos Yakuza mengatakan tentang Hisaku bahwa mereka memulai misi secara resmi sekitar 4 tahun lalu. Dan mereka terdiri dari penyihir yang hebat. Chihiro kemudian meminta bos Yakuza untuk bicara tentang Hisaku yang dia tahu. Bos Yakuza yang tidak punya pilihan lain akhirnya mau memberitahu tentang Hisaku. Namun ketika ingin melanjutkan ceritanya, tiba-tiba dari dalam tubuhnya keluar sihir kayu yang sangat banyak yang membuat tubuhnya hancur. Chihiro pun melompat ke atas untuk menghindari ledakan dan meminta Shiba dan si pemuda untuk lari. Kemudian Shiba menggunakan sihirnya untuk mengeluarkan pemuda. Pemuda pun terkejut karena dengan tiba-tiba sudah berada di luar dan dia baru pertama kali melihat penyihir. Shiba kemudian mengecek kondisi Chihiro di dalam ruangan. Setelah mengetahui Chihiro selamat, Shiba pun merasa lega. Shiba tidak menduga Hisaku menaruh sihir di dalam tubuh bos Yakuza untuk berjaga-jaga mengenai identitasnya. Dari skala sihirnya, Shiba menduga bahwa penyihirnya itu sangat hebat. Kemudian dia flashback mengingat bahwa tempat tinggal keluarga Rokuhara telah tersembunyi dan dilindungi dari dunia luar dengan sebuah penghalang. Kapan saja sesuatu yang aneh terjadi dengan penghalang tersebut, Shiba akan mengetahuinya. Di hari itu dia bergegas ke rumah Rokuhara. Namun dia terlambat karena dia melihat Kunishige telah terbunuh di samping Chihiro. Shiba bergegas menghampiri Chihiro dan menanyakan apa yang terjadi. Chihiro menjawab, 3 penyihir datang, tiba-tiba dia pingsan. Dan ketika dia sadar ayahnya sudah terbunuh. Shiba pun bersyukur karena Chihiro selamat. Chihiro mengingat tentang ayahnya yang pernah menunjukkan beberapa pedang mistik kepadanya. Setiap dari pedang mistik memiliki kekuatan spesial. Chihiro ingin membuat pedang seperti itu. Kunishige memberikan nasihat, mereka tidak begitu penting. Jangan berani berharap untuk menciptakan pedang terhebat seperti sebuah obsesi. Mulai sekarang kau akan melihat dunia dan pertimbangkan untuk apa kau membuat pedang apa yang harus kau buat. Chihiro yang melihat ayahnya terkapar penuh darah tidak kuasa menahan air matanya. Dia sangat kesal kepada para penyihir yang telah membunuh ayahnya. Chihiro tidak menyangka kejadian ini akan merubah hidupnya. Shiba meminta maaf pada Chihiro karena terlambat datang dan tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Chihiro yang sudah sangat marah berjanji akan membuat perhitungan dengan para penyihir serta akan membunuh mereka semua. Kembali ke masa sekarang. Di malam hari yang terang, Chihiro terlihat duduk di jendela hotel sambil mengamati katananya. Shiba menghampirinya sambil berkata bahwa Kunishige menghabiskan beberapa waktu menyelesaikan sebuah pedang setelah perang dan melindunginya dengan nyawanya. Chihiro berkata sejak hari itu tidak ada informasi pasti tentang pedang mistik Taku. Chihiro khawatir pedang ayahnya disalahgunakan. Di pagi hari, Shiba meminta Chihiro untuk bersiap-siap berangkat karena dia baru saja mendapatkan informasi. Sesuatu akhirnya jatuh ke perangkapnya, sebuah pedang mistik akhirnya terlihat. Scene beralih ke Tokyo. Terlihat seorang gadis yang sedang berbincang dengan pelanggannya. Gadis tersebut menceritakan bahwa Jepang adalah lingkungan yang berpusat pada katana. Meski katana dipakai untuk perlindungan, itu juga menjadi alasan keamanan nasional memburuk. Hal itu membuat banyak yakuza dan orang hebat dari perusahaan besar meminta bentuk perlindungan yang lebih tinggi. Dia juga mengatakan Tokyo merupakan tempat berkumpulnya penyihir paling banyak. Ada lebih dari 1000 penyihir di Tokyo. Diketahui bahwa gadis tersebut bernama Hinao. Flashback 3 tahun lalu, Shiba terlihat mengunjungi Hinao. Shiba mengatakan ada beberapa urusan dengan Hinao. Shiba bertanya pada Hinao bagaimana dia tahu tentang Rokuhara Kunishige, serta tentang bagaimana dia terbunuh. Hinao juga mengetahui informasi bahwa Hisaku adalah dalangnya, dan telah mencuri katana mistik Kunishige. Setelah Shiba menceritakan semuanya, dia meminta bantuan Hinao untuk mencari informasi mengenai keberadaan Hisaku dan pedang mistik Kunishige. Hinao pun bersedia membantu Shiba. Kembali ke masa sekarang, Hinao merasa sangat bosan karena sejak 3 tahun sampai sekarang belum ada informasi terkait keberadaan pedang mistik. Tiba-tiba terdengar suara mengetuk pintu dari luar. Setelah Hinao melihat, ternyata terlihat anak gadis kecil mendatanginya. Keesokan harinya, Shiba dan Chihiro sampai di tempat kerja Hinao. Setelah saling sapa, Chihiro langsung bertanya terkait kesaksian katana mistik. Hinao pun mengajak Chihiro dan Shiba untuk menemui gadis kecil yang tidur di kantornya. Jadi ketika gadis kecil datang ke kantor Hinao, dia bermaksud untuk sembunyi dan menyewa penyihir. Dia mengatakan sedang dikejar orang jahat. Gadis kecil bercerita bahwa dia dikejar orang jahat yang mempunyai katana kuat. Hinao pun berasumsi bahwa katana tersebut adalah katana mistik. Shiba yang mendengar cerita tersebut tidak percaya dan mengatakan bahwa Hinao telah diprank gadis kecil tersebut. Di tengah perbincangan mereka bertiga, terdengar suara Igao
kejauhan si gadis kecil dan tiba-tiba dia berteriak bangun dari tidurnya. Shiba bertanya mengenai penjahat yang mengejarnya, namun si gadis kecil tak mau tahu. Melihat hal tersebut, Shiba sedikit kesal dan memintanya untuk pulang. Namun si gadis kecil menjawab bahwa dia tidak punya rumah. Chihiro yang mengetahui perasaan si gadis kecil bertanya, apakah kau sudah makan? Sudah, jawab si gadis kecil. Namun Chihiro paham bahwa dia belum makan. Chihiro mengajak si gadis kecil ke tempat makan tempura soba. Shiba yang melihat sikap Chihiro berkata bahwa Chihiro pandai merawat orang lain. Tanpa menunggu lama, pesanan Chihiro pun datang. Sambil menikmati hidangan makanan, Chihiro memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa setelah makan dia akan membawa si gadis kecil ke panti. Mendengar hal tersebut, gadis kecil kaget dan tidak mau dibawa ke panti. Chihiro melanjutkan perkataannya, jika tidak mau ke panti, kau harus memberitahu orang jahat yang kau bicarakan. Ketika si gadis kecil sedang bercerita, terlihat seorang laki-laki beranting memasuki warung makan. Chihiro bertanya tentang tampilan katananya. Si gadis kecil menjawab sangat seram sampai awan bisa muncul dari katana itu. Mendengar hal tersebut, Chihiro tercengang dan mengingat katana milik ayahnya. Chihiro melanjutkan pertanyaannya, apakah kau melihat sesuatu di tangan pria itu seperti lambang yang menyala dengan samar? Si gadis kecil menjawab tidak. Apakah dia sendirian? Tidak, kata gadis kecil. Tanpa mereka sadari, ternyata laki-laki beranting sedang menguping pembicaraannya. Karena diusir oleh pelayan warung, laki-laki beranting marah dan langsung membunuh pelayan dengan sumpit. Dia berkata, ketemu juga kau. Melihat kejadian tersebut, pelayan warung yang lain pun berteriak. Chihiro yang berada di dekatnya bertanya, kau ini kenapa? Buraku, sebuah mantra terucap dari mulut laki-laki beranting. Tiba-tiba sebuah boneka berbentuk kepala muncul dan meledak dengan dahsyat. Dan dengan sekejap si gadis kecil sudah terikat tali dan meminta tolong pada Chihiro. Chihiro pun memasang kuda-kudanya siap untuk bertarung.